Well, hello, hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Desa Tarot. Apa kabar para Aquarius? Aku tahu kalian sudah menunggu sejak lama ya. Apa kabar? Aku memang cukup lama ya ngeluarin tuh. Aku pengen rutinin lagi sih, setiap seminggu sekali gitu, at least satu video gitu kan. Cuma kadang tuh aku tuh gampang sakit juga. Dan bacaan banyak-banyak orang tuh memang melelahkan loh bun. Sungguh, aku tidak bohong. Baik, mari kita mulai saja. Seperti biasa, video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara general di tahun 2022. Kemudian ada love life, relationship. Yang ketiga karir keuangan. Dan yang terakhir adalah advice atau saran buat kalian. Oke, sekaligus timingnya. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk para Aquarius aku pakai warna biru nih. Namanya apa ya? Kristalnya. Aku suka ngoleksi dan pakai gelang-gelang kristal gini, cuman aku tuh nggak hafal namanya apa. Blue something, blue aventurine if I'm not mistaken. Oke, aku langsung mulai aja ya. Untuk general readingnya aku juga bagi menjadi 3 bagian. Jadi 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. Ini yang aku lagi kocok adalah 4 bulan pertama kalian dari Januari sampai April 2022. Berarti udah lewat ya 2 bulan pertama nih. Nggak apa-apa lah ya. Masih Februari, masih salah ya. Oke, kita ada Treasure Island. Oh ya, ini ya sifat bacanya adalah general. Jadi bisa cocok sama kalian, bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. No, maksudku tidak. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Check what resonates and leave the rest. Kalau kalian mau lebih cocok, lebih akurat sama kalian, itu namanya personal reading. Bisa langsung hubungi Instagram aku di Dextra Tarot. Aku selalu tulis di description di bawah. Oke. Di sini kita ada Treasure Islands, ada To the Sea. Menariknya mereka sama-sama elemennya air ya. Mentang-mentang kan Aquarius, mentang-mentang air, tapi sebenarnya kalian tuh udara lambangnya. Mungkin banyak yang tahu juga ya. Di sini ada Treasure Island, ada To the Sea. Ada Four of Cups. Ada Five of Cups. Aquarius 4 bulan pertama. Menarik. Aku kira 4. 4, 5, 4. Oke. Sekarang kita pakai tea leaf fortune cards. Oke. 4 bulan pertama ya. Banyak banget. Aku akan ngambil yang pertama aja, yang kelihatan. Karena terlalu banyak. Oke, tadi kartu pertama yang keluar kita ada wall, misunderstanding. Kemudian ada pale, time to get out of situation. Yang ketiga ada flower and target. Kelihatan semua ya. Aduh, ini kena silau, kena pantulan cahayanya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada Treasure Islands, ada To the Sea, ada Four of Cups, Five of Cups, Four of Wands, ada wall, pale, flowers, and target. Jadi nih Aquarius, ada apa gerangan? Yang pasti di 4 bulan pertama ini, kamu awali tahun ini dengan cukup lambat ya. Entah kamu sengaja atau tidak, yang pasti kamu ngerasa ini lebih lambat. Ya, kayaknya kamu nggak sengaja sih ini. Kamu ngerasa pergerakan kamu tuh lambat banget. Kayaknya kamu udah berusaha tapi lambat banget. Terutama di Januari Februari ini ya udah berasa. Dan gara-gara pergerakan yang lambat ini udah gitu dalam air kan. Berasa gak sih kalau kalian berenang tuh dalam air tuh lebih lama dan lebih berat kan. Beda kalau kamu ada di atas permukaan laut, ada di atas permukaan tanah terus lari, cepetan mana? Cepetan kalau di jalan kan, di atas tanah gitu. Nah, kira-kira itu yang menggambarkan situasi kamu di 4 bulan pertama ini. Terutama di 2 bulan pertama ini nih. Nah, gara-gara keadaan yang cukup lama ini, yang progresnya lama, bikin kalian ragu sama kemampuan sendiri. Bikin kalian merasa nggak aman, karena ngerasa kapalnya nih kapal kertas nih. Sebenarnya emang kapal kertas sih ini, cukup nggak aman sih. Cuman yang harus diperhatikan adalah, lihat. Dia tuh udah punya kompas, dia punya sumber-sumber yang dia butuhkan. Dia punya, apa namanya nih? Apa ini namanya? Apa? Teropong.
Terus dia juga udah punya map, jadi tinggal angkat aja itu kepalanya dan udah lihat aja kesempatan-kesempatan yang ada di depan sana. Walaupun memang kayaknya nggak mungkin gitu ya, kayak nggak jelas di belakang tuh ada apa. Kok belakang sih? Di depan tuh ada apa, di kiri samping tuh ada apa gitu loh. Jadi kartu ini bilang ke kamu untuk coba lebih optimis lagi. Coba lebih optimis lagi ya. Karena ketika kamu nggak optimis, yang bisa kamu lihat adalah cuman tembok-tembok penghalang. Nah, tembok-tembok penghalang ini tuh juga yang melimitasi kamu dan impian kamu. Dan bisa saja dipengaruhi oleh atau menyebabkan kesalahpahaman di sini nih, di 4 bulan pertama. Nah, oke. Di 4 bulan pertama ini mungkin udah kejadian ya. Banyak dari kalian tuh yang mendapatkan offer atau mendapatkan tawaran tertentu mengenai sesuatu ya yang berhubungan sama yang sedang kalian tekuni. Tapi kalian tuh malah mengabaikan kesempatan ini dan malah kayak fokus sama kesedihan tadi yang ada di sini gitu loh. Sayang kan kesempatan yang ada ini malah terlewatkan. Tapi yang tahu kehidupan kalian tetap kalian sendiri ya. Jadi entah kalian sengaja meninggalkan atau mengabaikan kesempatan ini, ya aku rasa itu tetap yang terbaik buat kamu. Pasti kamu punya alasan untuk itu kan. Tapi benar, dari aku pada dasarnya, aku menyarankan untuk tidak mengabaikan kesempatan datang ini. Sayang soalnya. Nah, ketika kesempatan yang sudah datang ini kamu abaikan, somehow kamu akan mencapai situasi di mana kamu menyesal atas kegagalan kamu atau atas sesuatu yang tidak tercapai. Sesuatu yang tidak tercapai ini bukan berarti kegagalan, bisa aja memang ngomongin waktunya beda ya, timingnya beda gitu. Nah, ketika hal buruk ini terjadi, jangan terlalu fokus sama hal-hal yang jelek aja, tapi coba lihat ke belakang. Masih ada Two of Cups nih, masih ada cangkir yang berdiri. Jadi, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan terjadi sama hidup kamu, coba kita tetap bisa lihat dua sisinya. Termasuk hal-hal yang baik ya. Jadi kamu nggak berlarut-larut nih. Ini aromanya sama nih, auranya sama. Ya, ya. Tuh, lagi-lagi ada gambar cups yang tumpah, cupsnya tumpah. Jadi mungkin kemungkinan ya, kamu mungkin melewatkan sesuatu nih. Atau kamu mencoba mencapai sesuatu tapi sudah di tengah jalan, kenapa tidak berhasil? Mungkin kamu berpikir seperti itu. Tumpah. Nah, tapi jangan bersedih terus ya. Kamu harus keluar dari situasi ini tuh. Makanya dia bilang, time to get out of the situation. Kamu sudah saatnya keluar dari situasi ini gitu loh. Ya. Sudah saatnya kamu refokus lagi. Mungkin akan kelihatan di akhir Februari sama Maret ya. Kamu mencoba fokus sama tujuan kamu, sama target kamu. Ya. Nah, nanti kalau kamu sudah fokus sama tujuan kamu, kalau memang kamu butuh bantuan dari keluarga kamu untuk menyeimbangkan posisi kamu ya, untuk bikin fondasi kamu solid, bilanglah sama mereka kalau memang minta bantuan ya. Yang aku lihat setelah kamu bisa fokus, berdiri lagi dan fokus sama tujuan kamu, ngejar tujuan kamu bisa mencapai kestabilan ini pada akhirnya. Ada sesuatu yang dirayakan akhirnya terutama di bulan keempat ya. Secara angka di sini angka 9, 7, 4, 5, 4 mungkin itu angka yang signifikan buat kamu. Who knows? Pengingat aja. Kemudian terakhir kita punya kartu flowers atau happiness. Pada akhirnya kamu akan bahagia juga sih, ya. Jadi nggak usah khawatir berlebih sih. Pada akhirnya kamu akan mencapai kebahagiaan. Ada kebahagiaan kecil yang datang. Jadi nggak usah terlalu overthinking, bosku. Oke. Aku tuh kalau bacain personal, kartu yang gue keluarin tuh sebanyak ini juga. Jadi kalau kalian lagi ada pertanyaan atau lagi galau-galau, langsung aja hubungi aku, DM aku di Instagram aku ya, @texratarot. Aku ngeluarin kartunya tuh sebanyak ini. Dan affordable yang pasti. Cocok buat kantong-kantong manis kalian. Kantong manis tuh apaan? Oke, 4 bulan kedua ya, Aquarius ya. Dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Mei sampai Agustus. Aquarius. Kita punya hostilities. Apa pula nih hostilities? Kenapa kamu ada di situasi di mana kamu ngerasa tidak aman? Wah, jatuh. Kartu kedua yang kita dapat adalah second chakra. Archangel Ariel.
Kita ke tarotnya ya. Kita punya Seven of Wands. Oh my goodness. Oh, oke. Memang kayak 2022 ada tantangan tersendiri ya. Memang harus tetap kerja keras Aquarius. Ini bukan saat-saat bersantai. Bulan kedua. Oke. Kita ada Lily, spiritual love. Kemudian kita ada ini, happiness lagi, nice. Yang terakhir ada claw, be careful, do not take risk. Oke. Jadi kita ada hostilities, ada second chakra Archangel Ariel, ada Seven of Wands, ada Two of Cups, sama ada The Emperor. Kalau dari angka ada 26, 36, kelipatan 10, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 6, 9. 8, 9 berurutan ya. Ini juga 7, 7, 8, 9. Ini 4, 2, 4. Mungkin itu akan jadi angka yang signifikan buat kalian juga. Angka yang berarti buat kalian juga. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk 4 bulan kedua dari bulan Mei sampai Agustus. Mungkin memang kamu harus banyak berjuang ya di tahun ini ya. Banyak banget nih tanda-tanda memang kamu harus berjuang. Kelihatan dari Seven of Wands. Jadi kayaknya tanahnya kering gitu ya. Tanahnya kering, tanahnya gersang. Tapi kamu tetap terus berjuang. Kayak punya keyakinan besar kalau everything's gonna be alright. Atau semuanya akan baik-baik aja. Itu yang membuat kalian terus berjuang. Karena kalian tahu, kalian optimis kalau suatu saat nanti usaha kalian akan berbalas. Dan percayalah nggak ada usaha yang sia-sia. Mungkin memang nggak segera dipanen. Terutama di ini ya, di 4 bulan kedua ini memang gak kelihatan dipanen sih. Tapi ada rezeki-rezeki kecil yang bentuknya gak cuma dari uang, tapi dari kebahagiaan juga nih. Ada kebahagiaan dan ada spiritual love. Jadi bagi kalian yang masih jomblo mungkin ya, mungkin tidak berarti kamu akan menemukan jodoh atau pacar baru di 4 bulan kedua. Tapi at least kamu akan ngerasa connected atau ngerasa nyambung sama seseorang. Terutama buat kalian yang ngerasa lonely, kesepian, dan ngerasa kayak gak nyambung sama siapapun. Dan ngerasa sulit ya untuk dapat pasangan atau dapat pacar. Untuk kalian yang udah punya pasangan, hubungan kalian sama pasangan kalian tuh akan lebih mantep sih, akan lebih nyambung ya. Istilahnya nggak usah banyak ngomong juga udah saling ngerti satu sama lain gitu. Makin connected di sini, makin deket, makin solid ya. Ini juga ngomongin tentang deal. Kerja keras kalian itu tidak sia-sia karena mungkin akan ada kerjasama. Walaupun nggak besar, tapi ini kerjasama yang penting untuk memperbaiki kondisi bisnis atau karir kalian atau apapun yang sedang kalian kerjakan. Ya, di sini juga ada The Emperor. Perbaiki hubungan kalian sama ayah kalian di 4 bulan kedua. Ini akan jadi highlight di 4 bulan kedua. Atau sama figur-figur yang sifatnya otoriter gitu. Mungkin atasan kalian, bos kalian, atau sesimpel ayah kalian. Perbaiki hubungan kalian sama mereka karena banyak rezeki yang datang dari dia. Memang ada nyebelin sih, karena mereka suka sok tahu dan sok bener ya. Mentang-mentang lebih tua, mentang-mentang lahir lebih dulu. Beberapa poin dari argumen mereka memang tepat, tapi memang kebanyakan karena egonya juga sih. Tapi, but anyway, intinya adalah yang ku maksud adalah hormati mereka dan coba lebih sabar-sabar. Mereka udah tua juga soalnya. Nah, hostilities ini memperjelas tadi yang Seven of Wands ya. Gara-gara kalian ngerasa udah berjuang banget, tapi hasil nggak keluar, itu yang bikin kalian berasa, aduh, gue nggak selamat nih. Gue harus bertahan banget nih. Kamu serba waspada banget, serba cautious banget. Kamu serba curigaan sama orang sekeliling kalian. Karena kayak, nih, kamu kayak curigaan gara-gara ada aja gitu yang kamu kerjain gak berhasil. Kamu mulai curiga sama orang sekeliling kalian. Dan kalau seandainya gak ada di posisi seperti itu, kamu akan ada di posisi yang kayak benar-benar defense atau bertahan. Ngerasa kurang gitu loh. Nah, ini tadi untuk ngejelasin si Two of Cups dan spiritual love ini ya. Second chakra Angel Ariel ini dia ngomongin tentang intimacy atau kedekatan kita sama orang-orang di sekeliling kita. Nah, makanya tadi aku sempat bilang perbaiki hubungan sama si ayah kalian atau sosok figur yang otoriter atau yang memimpin ya, yang punya power di lingkungan kalian gitu. Perbaiki hubungan sama mereka dan niscaya juga itu akan memperbaiki nggak cuma hubungan sama mereka, tapi kedepannya juga akan saling mempengaruhi gitu. Sama pasangan juga ya.
akan ada yang di highlight ini di 4 bulan kedua. Kemudian di sini ada claw, dia bilang be careful, do not take risk. Hati-hati, jangan ambil resiko yang tidak perlu, ya. Ujung-ujungnya ada happiness lagi ya. Jadi di 4 bulan pertama tadi ada kartu happiness, dan di 4 bulan kedua ada kartu happiness. Ini ngomongin tentang kayak kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang memang semacam kayak oasis buat kalian ya, terutama yang memang lagi stres-stres ria nih. Oke, sekarang kita masuk ke kemana? Maunya kemana masuknya? 4 bulan ke 3. Dari bulan September sampai Desember. Ini aku taruh sini dulu. Untuk 4 bulan terakhir aku pakai kartu ini ya. Ini namanya kalau penasaran Enchanted Map Oracle Cards. 4 bulan ketiga dari bulan September sampai Desember 2022, Aquarius. Oke, kita dapat metamorfosis. Ya, yay! Ini kamu butuh ini banget nih, butuhnya perubahan, butuhnya metamorfosis, butuhnya perkembangan. Jadi nggak diulet mulu aja, tapi habis itu jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Aku ngomongin tentang kupu-kupu dan lihat kartunya memang kupu-kupu dan ngomongin tentang terbang. Gila Aquarius. Oke, kesimpulannya gini. Di 8 bulan pertama memang mungkin akan kesulitan ya. Akan ada tantangan-tantangan yang bikin kalian capek. Tapi kamu akan manen. Aku jamin manen di 4 bulan terakhir dari bulan September sampai Desember. Ya, akan ada perubahan yang bikin kayak perubahan besar-besaran gitu. Ya kan? Dari ulet jadi kupu-kupu itu bentuknya beda banget dan cara dia makan juga beda. Itu termasuk kalian. Dan terbang. Lihat gak sih? Dia ini terbang dari labirin. Jadi ini menggambarkan 8 bulan pertama tadi. Kamu tersesat, kamu capek, gak ketemu jalan. Tapi habis itu kamu ingat, aku kan punya sayap. Yaudah, terbang aja ke atas biar bisa keluar. Nah, kondisi kalian akan membaik. Ya, akan membaik. Jauh membaik di 4 bulan terakhir. Banyak yang berhasil. Kalian ngerasa bersyukur banget. Di 4 bulan terakhir. Kemudian dari Tarot kita punya Four of Wands sih. Aku bilang apa di awal bacaan? Pada akhirnya kamu akan mencapai kestabilan ini tadi. Keluarga akan banyak bangga sama kamu dan bahkan keluarga juga bakal banyak bergantung sama kamu. Dan of Cups, ini ngomongin tentang keinginan yang tercapai. Bahkan saking senangnya bakal banyak party juga nih. Yang suka minum juga ya sama teman-teman. Kemudian satu lagi kartunya. Menarik, ada The Moon. Kenapa? Apakah kamu berpikir, apakah kamu tipe orang yang kayak ketika dapat kebahagiaan, terus kamu suka mikir, jangan-jangan ini akan segera selesai, atau hanya sementara gitu. Kondisi sudah membaik, tapi banyak ketakutan yang kamu alami di sini lewat The Moon. Ketakutan kayak ini kayak sementara doang deh, kayak gue halu deh, kayaknya gue nggak usah ngerayain deh, kayak gue nggak harus seneng dulu deh, kayak gitu. Ada marriage. Wow, Aquarius. Banyak yang bakal menikah ya di akhir tahun ini ya. Ya. Oh, secara angka ada 25, 20, 7 atau 2. 4, 9, 18. 9 juga nih. Angka 9-nya banyak ya. Marriage, teardrops, great personal sorrow. Nah, yang bikin kamu sedih-sedih nih ya karena kekhawatiran dan ketakutan kamu ini sendiri. Apabila, kalau memang ini harus terjadi, yang bisa kamu lakukan adalah let go. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kalian. Tapi kalau memang ini ya sesuatu yang bisa kalian kontrol, kayak misalnya bagaimana kalian menyikapi sesuatu, atau bagaimana kalian merasakan, atau kayak what you feel and what you think, it's your responsibility. Apapun yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, itu responsibility atau tanggung jawab kamu. Kamu tidak pernah bisa menyalahkan orang, karena kita tidak pernah bisa mengatur orang terus bersikap seperti apa gitu. Jadi please manage ketakutan kalian atau kekhawatiran kalian supaya tidak menghancurkan suasana-suasana menyenangkan. Ya, banyak nih yang bakal nikah nih di 4 bulan terakhir, Aquarius. Purse. Oh, dapat 2 kalian. Oke. Dapat purse, pay attention to your finances, and dog, close up. Pleasure with close friend. 4 bulan terakhir ini bakal kalian pakai untuk mungkin reuni ya, ketemu atau menghabiskan waktu sama teman-teman kalian, teman-teman yang setia, karena dia dog ya, banyak bantu. Terus yang terakhir ada purse, pay attention to your finance, hati-hati sama keuangan kalian, jangan boros, pastikan semuanya aman ya. Apalagi kalau udah bahagia kayak ini kadang kurang bisa dikendalikan gitu, Aquarius.
Oke. 20 menit untuk bahas topik pertama ya. Mantap. Sekarang kita mau masuk ke kemana? Ke love life kalian dong. Mana lagi? Nah, aku paling suka nih bacain love life. Karena emang banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Kak, love life aku gimana 2022, Kak? Kayak gitu. Ngerti. Emang kita sebagai manusia tuh, kayak inti dari kita tuh love gitu ya. Apa kita tanpa cinta? Oke, untuk Aquarius love life-nya 2022. Aku akan pakai banyak kartu. Follow Instagramku juga ya. Instagramku itu harus sama banyaknya kayak subscriber aku di sini. Please help me, bantu aku untuk meramaikan Instagram aku ya. Followersnya dikit banget. Bahkan gak nyampe 1000. Please help me. @dextra_tarot ya. Oke. Love Life Aquarius 2022. Makin kalian bisa dukung aku, makin aku bisa beli jenis macam kartu yang lebih banyak. Dan kalau kartuku lebih banyak, aku bisa bacain yang lebih banyak lagi variasinya. Truth be told, ada all tied up. Ada strength. 14, 23, 44, 5, 5, 8. Angka 5 banyak nih. Mungkin kalau untuk relationship, mungkin ada yang sudah bakal ketemu sama pasangannya atau jodohnya di tahun ini. Cuman memang tidak bohong, banyak melibatkan pertikaian atau pertengkaran ya. Tapi nggak major kok, nggak besar. Di 2022 ini Aquarius. Kemudian ada sukses. Terus dari Romance Angel Oracle Cards-nya kita ada Deception. Wow, alam semesta dan sinkronisitinya. Lihat, ada topeng. Dan aku naruh kartu ini pas di bawah kartu yang pertama. Ada Deception. Mungkin kalian bakal menghadapi pertikaiannya itu gara-gara salah satu dari kalian, kamu atau dia, ada yang bohong dan ketahuan. Entah ketahuan karena memang ketahuan, gak bisa dihindari, atau sesimpel salah satu dari kalian ada yang mengaku dan itu yang bikin masalah baru. Nih, ngerasa terjebak, ngerasa salah, ngerasa super guilty, ngerasa gak bisa lepas dari pertikaian ini, dari masalah ini, itu masih akan terjadi di 2022. Dan strength ini menunjukkan bahwa gara-gara urusan percintaan ini ngaruh ke hal-hal lain dalam kehidupan kamu. Jadi hati-hati ya, sebisa mungkin jangan dicampur aduk. Karena kalau kamu campur aduk berat banget, lihat dong, dia berdiri mengejar si cinta ini, tapi kakinya cuma satu sambil nahan si gunung ini. Nah planet. Planet ini tuh maksudnya tanggung jawab kamu yang lain gitu, yang lebih besar daripada si relationship ini. Kalau bisa diselesaikan secara, apa ya bahasanya ya, pakai logic atau lebih tenang lagi gitu, fokus sama masalahnya, aku rasa bisa selesai. Kemudian di sini ada Regulus Factors. Salah satu penyebab kenapa kalian terlibat atau terjebak dalam masalah itu adalah karena mungkin ini macam-macam ya, aku bisa bilang, karena kan aku baca general nih. Mungkin memang salah satu yang menjadi masalah atau tantangan di hubungan kalian adalah karena kalian beda agama. Kalau nggak beda agama, memang beda upbringing atau beda cara kalian ditumbuh besarkan gitu loh. Itu yang membuat cara berpikir kalian beda. Atau sesimpel visi misi kalian beda gitu loh. Sudut pandangnya beda. Nah, udah ketahuan kan? Penyebabnya adalah perbedaan sudut pandang. Kalau gitu, yang bisa dilakukan adalah, ayo kita ngobrol. Kita samain pandangan kita, visi misi kita. Kita samain dulu pendapat masing-masing mengenai satu hal ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dimau dari hubungan ini, kayak gitu. Di sini ada romantic feelings, tetap ya. Ada masa-masa menyi-menyinya, romantisnya tuh tetap ada. Nggak usah khawatir. Terus ada childhood di sini, ya kan? Ini nyambung nih.
Mungkin banyak dari kalian, antara kamu atau pasangan kamu memang punya masalah sama inner child-nya mereka. Mungkin hal-hal tertentu dari hubungan ini banyak men-trigger masa lalu mereka, itu yang bikin ngerasa terjebak. Mungkin karena gara-gara ini, kalian tahu kan punya masalah trauma, cuman nggak bisa dikomunikasikan ke pasangan. Atau nggak bisanya itu memang nggak nyaman, atau sesimpel memang kamu butuh pertolongan profesional di sini, ke psikolog ya kalau perlu ya. Kalau memang bisa saking mengganggunya gitu. Tapi aku lihat ujung-ujungnya kalian bisa menyelesaikan ini dengan baik sih, karena ada sukses di sini ya. Ada sukses di sini. Nah, sukses ini bisa diraih dengan kerja keras dan kerja sama. Lihat gak sih? Di sampingnya itu ada si burung kakak tua. Dia ini berhasil bukan karena sendiri aja, tapi karena ada informan nih, ada yang bantuin juga. Dan kalau kita lihat ke belakang, gila, dia ngelewatin semuanya ini loh tantangannya. Ada gunung, ada hutan, dan apa hasilnya? Berhasil. Gitu. Kita ke tarot ya. Relationship, Love Life, Aquarius 2022. Ini juga menunjukkan banyak yang akan reunian sama mungkin mantan pacar zaman sekolah nih. Bakal banyak kayak reminiscing atau mengingat cinta-cinta monyet sih ini. Banyak juga yang kayak gitu dari kalian. Nah, di sini ada Queen of Coins. Aquarius 2022 relationship. Kita kemudian ada Nine of Swords. Ya kan, ini menjelaskan situasi nih yang kalian mumet tadi nih, nggak bisa tidur, super kepikiran, overthinking. Dan ada Two of Coins. Jadi kalian berpikir ujung-ujungnya apakah harus diselesaikan atau dilanjutkan, dan dalam prosesnya kalian akan menimbang-nimbang nih. Bahkan mungkin dari kalian nih bakal ditulis ya, pro kontranya, apa yang aku suka dari dia, apa yang nggak aku suka. Apakah aku bertahan, apakah aku bisa bertahan mentoleransi ini, gitu. Banyak dari kalian yang kayak menimbang-nimbang. Nah, kok 9 sih. Queen of Coins ini terutama buat kalian yang sudah menikah ya. Jadi, yang menjadi salah satu masalah atau topik permasalahan di hubungan kalian adalah karena keuangan. Entah kamu atau pasangan kamu yang bertugas menyimpan uang, itu harus hati-hati banget. Selama uangnya aman, hubungan kalian akan baik-baik aja. Gitu. Oke, itu dari aku. Dari relationship dan love life-nya. Sekarang kita masuk ke career relationship. Oh, kok relationship sih? Karir keuangan. Kan relationship udah. Karir keuangannya. Karir keuangan untuk Aquarius di tahun 2022. Semoga ini lebih baik daripada relationship-nya tadi ya. Sudah 28 menit. Suka gak sih kalau kalian dengerin bacaan tuh selama ini gitu? Suka gak sih? Oke, karir keuangan Aquarius 2022 ya. Kita punya time for a nap. Oke, ini menjelaskan nih tadi. Ini sejalan, searah sama yang tadi aku baca di general life. Di awal-awal tahun ini memang banyak yang kayak gak berkembang ya. Kayak cuman istirahat, tidur, hibernasi gitu. Tapi habis itu kita memasuki masa The Sun, atau dimana semuanya lebih jelas, lebih terang, dan kayak pertanyaan-pertanyaan terjawab, kayak misalnya harus lewat mana, cara apa tuh terjawab, kebutuhan-kebutuhan, bantuan-bantuan yang dibutuhkan tiba-tiba datang sendiri, dan selain itu adalah kebohongan-kebohongan yang selama ini ada terungkap semuanya. Jeng jeng jeng. Kemudian ada deep freeze, kombinasi ya. Jadi setelah semuanya jelas, tiba-tiba kamu hibernasi lagi nih. Ini kamu harus pintar-pintar ngatur keuangan memang nih. Jangan sampai terabaikan. Ketika lagi terang, perbaiki itu ya. Gunakan momentum dengan baik. Kalau memang harus disimpan duitnya, simpan. Kalau harus investasi, kamu yang tahu. Karena di 3 bulan ketiga ya, nih, kamu akan memasuki masa yang istilah gini, baru tidur, naik, kamu tidur lagi. Please jaga kesehatan kamu. Karena di 3 bulan pertama, di 2022 kamu udah sakit. Ini yang bikin lambat nih. Nanti kayaknya 3 bulan ketiga nih, berarti di bulan Juli sampai Agustus. Juli sampai September, kamu bakal bisa sakit lagi nih. Bakal kayak on hold usahanya, karena kamu sakit.
Jangan sampai kayak gitu. Jadi please atur kesehatan kamu ya. Terus di sini ada flow mengenai aliran. Jadi nih, dan ini ada di bawah the moon ya. Di 3 bulan terakhir dari bulan September, Oktober sampai Desember, kamu akan kayak semacam pasrah, yaudahlah ngikutin flow-nya aja gitu. Kamu lebih pasrah. Kenapa? Kalau pasrahnya, pasrahnya lebih nyerah sih ini jatuhnya. Jangan gitu dong. Jadikan antisipasi aja ya Aquarius ya. Jadi bisa ditelaah lagi rencana kamu ke depan. Tuh ada Ten of Swords nih. Menjelaskan banget kamu ngerasa kalah, kamu ngerasa sakit, dan kamu ngerasa tidak berdaya. Di awal-awal tahun ini nih, sampai bulan Maret. Come on Aquarius. Harus berjuang. Semangat. Kemudian kartu kedua kita ada Four of Coins. Nah aku bilang apa? Tahun ini kamu harus hati-hati sama keuangan. Benar-benar dijaga. Benar-benar diatur. Mana yang kamu butuhkan, mana yang kamu inginkan. Harus pinter-pinter ngatur alokasinya. Yang terakhir ada Nine of Wands. Memang aku bilang kalian bakal manen di 4 bulan terakhir ya di sini nih. Pasrah-pasrah menyerah kalian nih somehow juga gimana ya, kalian tuh tetap ada keberuntungan sebenarnya. Memang bisa dipanen di akhir tahun, cuman perjuangan 8 bulan pertama ini memang harus beneran berjuang. Nine of Wands di sini nih, ini sesuai sama yang aku bilang tadi di freeze. Ada kecenderungan untuk menyerah. Karena bener-bener kalian udah tinggal tergantung sama stick terakhir ini gitu. Dan tetap walaupun udah bertahan, kamu tetap merasa kayak ini nggak ada yang berhasil gimana gitu kan. Aduh. Aku akan ngambil ekstra kartu spesial buat kalian karena aku ngerasa berat banget deh ini. Ini untuk membuktikan 4 bulan pertama, di bacaan tadi ya, yang bilang 4 bulan terakhir dari September sampai Desember akan manen. Aku rasa kan gitu sih. Ada siapa? The Empress. Kalian akan ada di posisi dimana kalian akan diapresiasi sama orang-orang sekeliling kalian atas perjuangan kalian. Six of Cups. Apa yang hilang akan kembali, seriusan. Termasuk pertolongan dari teman-teman lama itu akan membantu kamu dalam dalam memperbaiki keadaan, dalam perjuangan tadi. Kamu bakal banyak dibantu di 4 bulan terakhir, terutama karena mungkin kamu sakit lagi di sini ya, atau hiatus gitu. Kamu juga akan dibantu sama sosok perempuan yang lebih tua daripada kamu, yang punya power atau hierarki yang lebih tinggi. Bisa juga dari kakak perempuan atau dari ibu. Itu bakal banyak bantuin kamu. Dan ketika kamu lagi pasrah-pasrahnya nih, lagi menyerah-menyerahnya, orang-orang ini bakal bantuin kamu. Termasuk teman-teman kamu tuh, teman-teman lama ya. Yang hilang akan kembali lagi, seriusan deh. Oke. Dan kamu akan ya udah bahagia banget karena banyak ditolong sama orang-orang juga. Sekarang kita masuk ke advice buat kalian ya. Aquarius di 2022. Kita punya you are good enough. Jangan meragukan diri sendiri deh. You are good enough. Kamu ini sudah cukup baik. Full moon in Virgo. Aku gak hafal deh full moon in Virgo tuh kapan ya. Ntar deh coba aku pikir. Gila, new moon in Virgo. Oktober bakal sangat berpengaruh nih ya. It's time to give rather than take. Ini saat yang memberi daripada mengambil. Mungkin tadi maksudnya perhatian dan lain-lain itu ya. A fire climax approaches full moon in Aries. Full moon in Aries itu ada di bulan Desember. Ya kan? Puncak-puncaknya ada di bulan Desember. Virgo, sebentar coba aku urutin ya. Aries. Enggak, bukan. Sebelum Gemini apa? Taurus. Gemini itu Desember. Habis itu Taurus itu November. Aries itu Oktober berarti. Sorry, ini Oktober. Oktober puncaknya. Oke, ini Oktober. Oke, jelas puncaknya di Oktober. Di 4 bulan terakhir. Full moon in Virgo itu ada di... Coba aku tarik mundur ya. Jadi kan Gemini, 12 tuh Gemini, 11 itu Taurus, 10 itu Aries, 9 itu Pisces, 8 itu Sagittarius berarti. Iya, sebelum Aries apa? Pisces. Habis Pisces, sebelum Pisces. Kok Sagittarius sih? Aduh, full moon in Virgo tuh kapan sih? Ntar. 12 itu tadi kan Gemini. Lama banget lo mikir deh. Ntar aku tulis di komen deh, di kolom deh, aku lupa full moon in Virgo tuh kapan. Oh, atau aku bisa cari sekarang. Kenapa aku bingung banget? Full moon in Virgo. Full moon in Virgo ya. Full moon in Virgo 2022.
Aku buka HP ku sekarang nih. Full moon in Virgo 2022. Oh, Maret. Hey, really? Iya, Maret. Oke. Maret. Maret. Oke, paling kelihatan ada di Maret berarti ya. Maret sama Oktober nih yang paling signifikan buat kalian. Oke, kartu pesan berikutnya kita ada Pride. I love myself and I see myself in everyone. Kamu harus lebih bangga sama diri kamu sendiri, Aquarius. Please. Jangan anggap kamu ini lemah dan kamu ini cupu. Ya, karena kamu yang paling tahu perjuangan kamu seperti apa. Jangan membandingkan sama yang lain, tapi bandingkan diri kamu 10 tahun yang lalu. Gak usah jauh-jauh deh. Setahun yang lalu, gimana? Kamu lebih bangga sama yang mana? Terus ini juga ada freedom. I no longer want this fire ring of resentment to block the good. Release me from its bonds. Jadi, salah satu pesan yang lain adalah dia bilang, kamu nih, lihat gak sih tangannya keikat? Sesuatu yang membuat kamu ngerasa benci itu sebaiknya dilepaskan. Karena dengan kebencian itu bikin kamu kegrogot dari dalam gitu, mati dari dalam. Dan itu hanya membatasi kamu. Jadi sebaiknya let things go. Termasuk rasa kebencian yang memang sudah tidak sepantasnya kamu simpan dalam hati. Gitu. Bahkan yang kamu benci juga gak mikirin kamu. Gitu loh. Oke. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe. Yang sudah, terima kasih as usual. Kalau kalian mau dibacain sama aku, personal reading nih, aku bacain kayak gini, sebanyak ini, selengkap ini, selama 30 menit gitu. Jadi, please hubungin aku di Instagram, Dextra Tarot ya, di DM. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye, Aquarius. Stay safe.